Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah kita kembali mengucapkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali hadir dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian salawat dan salam kembali kita ucapkan dan senantiasa kita mengucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu hendaknya dilimpahkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita semua bisa senantiasa memeluk agama Islam ini, agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi arsala rasulahu", dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan dengan agama yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kullihi, supaya agama Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah mengalahkan seluruh agama semuanya, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Kemudian kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang masih berkenaan tentang fikih jenazah, yang mana pada hari ini kita akan masuk pembahasan tentang ta'ziyah, yang mana ta'ziyah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata azza yu'azzi ta'ziyatan. Jadi secara bahasa ta'ziyah ini bermakna menghibur, menghibur orang-orang yang terkena bencana, terkhusus orang-orang yang sudah meninggal atau mendapatkan keluarganya meninggal, seperti itu. Maka seseorang itu disunahkan untuk memberikan ucapan menghibur, ya, kepada orang tersebut, ya. Maka ini ya takziah itu. Maka takziah ini adalah suatu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya takziah ini adalah sunnah, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'min, ya, yu'azzi akhahu bimusibatin illa
kasahullahu subhanahu wa ta'ala min hulalin, ya, al-karamati yaumal qiyamah. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Majah, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, ma min mu'minin, tidaklah seorang yang beriman, seorang mukmin, seorang muslim, yu'azzi akhahu, bertakziah, ya, kepada saudaranya, bi musibatin, disebabkan karena musibah yang menimpa saudaranya, illa kasahullahu subhanahu wa ta'ala min hulalin al-karam, min hulalil karamati yaumal qiyamah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenakan, ya, memberikan pakaian kemuliaan kepada orang yang bertakziah itu kelak di hari kiamat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya takziah itu adalah salah satu sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam masalah takziah ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, adab-adab dalam bertakziah tersebut, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakziah tidak boleh berkumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal. Ini yang harus diperhatikan. Jadi takziah itu dilakukan dengan tidak melakukan perkumpulan di rumah orang yang meninggal tersebut, meskipun tujuannya untuk ceramah, pengajian. Ini tidak dibenarkan, ya. Ini, ya, tidak dibenarkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kenapa ini tidak dibenarkan? Ya, karena ini adalah termasuk niyahah, ya, termasuk meratap, dan meratap ini adalah perkara jahiliyah yang diharamkan dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, dan ini adalah ijma'nya para sahabat, ya, ijma'nya para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kunna nara al-ijma'a fi baiti ahlil maiti wa sun'ati ta'ami lahum minan niyahah. Kata sahabat yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kami memandang, ya, bahwasanya berkumpul-kumpul, ya, di rumah orang yang meninggal, ya, min ahlil ila ahlil maiti wa sun'ati ta'ami minan niyahah. Kami memandang bahwasanya berkumpul di rumah orang yang meninggal, kemudian membuat makanan, kemudian makan bersama-sama, ya, ini termasuk niyahah, termasuk meratap. Dan meratap itu sendiri adalah, ya, termasuk dosa besar dalam, ya, di dalam Islam, ya. Maka takziah itu tidak boleh, ya, dilakukan berkumpul-kumpul, ya, di rumah seseorang. Jadi bagaimana cara kita bertakziah? Ya, cara kita bertakziah gampang saja. Ketemu di jalan sama orang yang meninggal itu, kita mengucapkan belasungkawa, Pak, ya, ya, saya turut berduka cita atas meninggalnya orang tua Bapak. Sudah, itu sudah dikatakan takziah. Maka takziah itu nggak perlu kita bikin waktu khusus, momen khusus bareng-bareng, ini nggak ada. Ya, ini nggak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat mengatakan seperti itu. Ini kunna, ini dahulu kami, kan itu. Yang mengatakan ini sahabat, dan ijma'nya sahabat ini adalah dalil dalam agama kita, ya. Kemudian yang kedua, sebaik-baik ucapan takziah adalah takziahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana ucapan takziahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang akan kita sampaikan, ya. Kalau bisa ini, ya, kita hafal, ya. Iya. Jadi ini apa namanya itu, kalau bisa ini dihafal, ya, doa yang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya.
Dan ini doa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada seorang sahabat yang meninggal ya. Bahkan ya ketika meninggal anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Zainab radhiyallahu anha, ya beliau membacakan doa ini. Yaitu doanya innalillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu ma a'ta, dan bagi Allah lah apa yang telah Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ada batas ukurannya. Fal tasbir wal tahtasib, maka bersabarlah dan harapkanlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi Nabi mengucapkan ini ketika meninggal ya anak beliau. Ya, dan doa ini juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang terkena musibah. Bagaimana dengan doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ini bisa juga ya. Ya. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah kan. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini secara umum ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini tidak hanya untuk orang meninggal ini ya. Misalnya jatuh dari motor boleh, karena musibah di sini umum sebenarnya. Namun kalau doa ini khusus ya. Karena doa ini memang dibaca oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika wafat putri beliau Zainab, dan para sahabat pun mengamalkan doa ini dan membaca doa ini ketika meninggal ya salah seorang dari kerabat mereka. Ini kalau bisa dihafal Bang ya. Ya, kalau bisa kita hafal doa ini. Ya. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Ya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib ya. Fal tasbir wal tahtasib. Ya, ini pendek aja doanya. Ya. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib gitu. Dapal Bang ya? Iya. Iya, nah nanti kita share lah. Iya. Kita share aja tuh. Kemudian yang ketiga, disunahkan ya untuk membuat makanan bagi orang yang terkena musibah. Ya, ini bukan orang yang terkena musibah yang ngasih makan orang, ini nggak ada nih Pak. Ini tradisi Hindu. Kalau ajaran Islam yang menjenguk, yang bertakziah, yang ngasih makan, yang membawa makanan. Ya, nah, hal ini adalah berdasarkan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, dihasankan Hasanah Syekh Albani, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ketika meninggal ya salah seorang paman Rasul yaitu Ja'far. Ja'far ini saudaranya Abu Talib dan saudaranya Abdullah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika paman beliau ini meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad atahum amrun syaghalahum." Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far yang tengah terkena musibah itu, sudah meninggal ya Ja'farnya. Ya. Ta'aman ya, buat makanan gitu, masaklah makanan gitu. Fa innahu qad atahum amrun syaghalahum, sesungguhnya telah datang kepada mereka musibah yang menyibukkan mereka sehingga enggak sempat lagi untuk masak ya kan. Ya, karena mereka harus apa Pak? Iya, harus menyiapkan segala sesuatunya ya yang berkenaan dengan meninggal. Jadi enggak sempat lagi untuk masak-masak, yang mikir pesta gitu ya. Kalau sekarang kan enggak ya. Sekarang orang berpesta ria. Bahkan senang sekali. Siapa yang meninggal hari ini? Si fulan, Masya Allah, ini makan enak nih ya. Itu jadinya Pak. Padahal orang meninggal enggak seperti itu. Kita harus turut berduka cita. Bahkan yang hadir orang-orang kaya gitu ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa lagi Pak? Yang keempat, tidak diperbolehkan, la yajuz ya, tidak diperbolehkan ya
membaca Al-Quran ketika takziah, terlebih menyewa orang untuk membaca Al-Quran dan berkumpul dengan suatu hidangan makanan sebagaimana banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Nah, ini jadi nggak ada bacaan Quran tertentu, Pak ya. Kalau Al-Quran itu untuk kita pelajari, untuk kita tadaburi, itu Al-Quran fungsinya, bukan untuk mayit ya, bukan untuk menghadiahkan pahala bagi mayit, karena memang nggak ada contohnya gitu, Pak. Nah, terlepas dari persisiran pendapat di kalangan para ulama, apakah Al-Quran itu sampai atau tidak, ya kita nggak bahas itu. Namun yang kita bahas, setelah mayit itu meninggal, ini tidak ada anjuran dari Nabi, ya tidak ada ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus dibacakan Al-Quran gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran itu ya adalah ibadah. Ketika mengkhususkan suatu tempat bagi membaca Al-Quran, meyakini ada suatu keutamaan di situ, tentu membutuhkan dalil. Maka kalau seandainya tidak ada dalilnya, maka tentu tidak diperbolehkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, ketika takziah tidak boleh mengkhususkan pakaian dengan satu warna tertentu. Nah, jadi harus warna hitam, ini nggak ada, Pak. Atau harus warna putih, atau harus warna kuning, nggak, bebas. Nggak ada keyakinan kita dengan warna-warna itu, ya. Asal berpakaian aja, Pak. Jangan nggak berpakaian ya. Nah, ini wali majdub dari mana nih katanya. Nanti kita diangkat wali pula sama orang itu, karena sekarang kan lagi ngetrennya istilah wali ya, sehingga orang gila pun dianggap wali. Ini luar biasa, Pak. Orang waras saja belum tentu wali, apalagi orang gila. Tapi orang sekarang Allah musta'an ya. Allah musta'an, Pak. Luar biasa ya. Luar biasa sekali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenai pakaian ini nggak ada ketentuannya, Pak ya. Jadi nggak ada ketentuan khusus ya mengenai pakaian harus apa, pakaian yang harus kita bawa, ini nggak ada ya. Kemudian yang keenam, bagi orang yang bersedih ketika tertimpa musibah, ya orang yang ditakziahi tersebut, ya boleh baginya untuk menangis, tidak apa-apa. Namun tidak boleh merobek bajunya, meratap ya, berteriak gitu dengan teriakan jahiliyah. Ini semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak diperkenankan dalam agama kita ya. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa minna man daraba al-khudud au syaqqal juyuba au da'a bi da'wal jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukanlah golongan kami. Bukanlah golongan kami man darabal khudud, barang siapa yang memukul wajahnya gitu. Ya. Nah, ini jadi saking sedihnya dia tampar wajahnya gitu ya. Iya, ada juga orang yang seperti itu. Saking sedihnya dia kalap deh istilahnya dia. Hilang dia kesadarannya hilang. Ini nggak boleh, Pak. Kita juga akan mati juga. Iya, jangankan orang yang meninggal, jangankan orang tua kita, namun kita juga semua akan mati. Kita semua akan meninggal gitu. Maka tidak boleh terlalu berlebihan. Kenapa? Apa hikmahnya dilarang seperti itu? Karena di dalamnya terdapat ya ketidakridhaan, ya, ketidakikhlasan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menerima, harus ikhlas gitu, harus ridha ya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi yang mulia mengatakan ini dalam hadis sahih Muslim ya, laisa minna man darabal khudud ya. Bukanlah bagian kami yang memukul wajahnya, au syaqqal juyub, atau merobek kantong pakaiannya, merobek pakaiannya, au da'a, atau dia menyeru bid'awal jahiliyah, dengan seruan-seruan jahiliyah. Ya kan, seperti ada orang yang meratap gitu ya, menyebut-nyebut nama orang yang meninggal itu, memanggil-manggilnya ya kan, dengan ratapan-ratapan yang menunjukkan dia tidak ridha ya terhadap, ya dia tidak sabar ya terhadap apa-apa, ya terhadap musibah ketentuan dari
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang mesti kita perhatikan. Bahkan Nabi dalam hadis Sahih Al-Bukhari mengatakan, anna bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata sahabat Musa Al-Asy'ari. Kata beliau, ana bari'un, saya berlepas diri, mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang yang Rasul berlepas diri darinya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqati. Ya, ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari siapa, Pak? Minas saliqati. Saliqah itu artinya adalah orang yang mengangkat suaranya, memeki-meki ketika terkena musibah, ya kan? Itu as-saliqah. Wal haliqati, ya, orang yang mencukur rambutnya. Haliqah dari kata tahliq, ya, dari kata halaqah, ya, orang yang mencukur habis rambutnya, dia botak, ya. Kenapa dia cukur rambut dalam rangka bersedih gitu. Ini termasuk dosa besar ini, karena Rasulullah berlepas diri. Wasyaqah, ya, orang yang merobek, ya, asal kata dari syaqqa, ya yashukku syaqqan, ya, orang yang merobek pakaiannya karena saking sedihnya ketika tertimpa musibah. Maka Rasulullah mengatakan, saya berlepas diri dari orang yang seperti ini. Maka bersabar itu hukumnya wajib, ya, bukan sunnah, Pak, ya, wajib. Sabar, ya, sabar itu kata Al-Imam Ibnu Utsaimin dibagi tiga, ya. Sabar as-sabru ala taatillah, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk tidak bermaksiat, ya, sabar untuk menjalankan kewajiban, sabar untuk menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari haus, lapar, hasrat seksual ketika di bulan Ramadan. Itu sabar, Pak, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian sabar dalam untuk tidak berbuat maksiat, ya. As-sabru fi ma'siyatillah, sabar di dalam tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar untuk tidak korupsi misalkan, ya, untuk sabar dia, ya, dia tidak memperturutkan hawa nafsunya, ya, dia tidak panjang angan-angannya, ya, nafsu dunianya, dia sabar. Ini sabar juga, ya, ya, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, ini termasuk sabar, ya. Dan juga sabar terhadap takdir Allah, as-sabru, ya, ala qadarillah, ya, sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk orang yang sabar, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar itu adalah sesuatu yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan para ulama mengatakan sabar itu termasuk pahalanya itu tanpa batas, gitu, ya. Sebagaimana juga sabar itu nggak ada batasnya, pahala juga, ya. Ya. Tentu sabar yang benar, Pak, ya. Ya, tentu sabar yang benar, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, iya, diperbolehkan menangis, ya. Ini seperti yang telah kita singgung tadi, namun bukan tangisan yang diiringi dengan ratapan. Boleh menangis, itu sudah fitrah manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu ketika wafat anak beliau Ibrahim alaihissalam radhiyallahu an, ya, beliau menangis. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaihi, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innal aina tadma'u wal qalba yahzanu walakin la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bifiraqika ya Ibrahimu la mahzunun. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innal aina la tadma, sesungguhnya mata ini, ya, fitrahnya menangis, gitu, biasa, gitu. Wal qalba yahzan, hati ini sedih, biasa, gitu. Itu sudah menjadi fitrah, ya. Walakin, akan tetapi, la naqul, kita tidak mengucapkan sesuatu illa ma yarda rabbuna, kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Tuhan kita, sesuatu yang diridhoi oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna bi firaqika ya Ibrahim, dan kami sesungguhnya dengan berpisah dari engkau wahai Ibrahim la mahzunun, sungguh kami bersedih gitu. Jadi bersedih itu enggak apa-apa ya. Kita turut bersedih misalkan ada teman kita yang tertimpa musibah, tidak apa-apa. Atau seorang ayah yang meninggal anaknya, dia sedih, enggak apa-apa. Namun asalkan dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah yang menunjukkan dia tidak sabar ya, yang menunjukkan dia tidak menerima ketentuan dan takdir Allah. Ini yang termasuk meratap. Dalam bahasa Arabnya, istilah Arabnya niyahah, niyahatun ya, niyahah. Ini yang dilarang ya, ini yang dilarang. Iya. Dan niyahah itu ya, ini bukan dosa kecil Pak ya. Nah, jangan sampai Bapak bilang niyah itu dosa kecil, enggak ya, dosa besar Pak. Makanya ulama mengatakan jangan ngumpul-ngumpul di tempat orang meninggal, karena ini termasuk niyah. Niyah bukan dosa kecil, niyah dosa besar gitu. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? An-naihatu, orang yang berniyahah, orang yang memeratap. An-naihah itu isim fa'il ya, dari niyahah. Orang yang meratap itu, idza lam tatub qabla mautiha, apabila tidak bertobat sebelum meninggalnya. Ini orang yang suka meratap ini ya. Iya. Iya. Kalau dia tidak bertobat, doyannya tetap suka meratap, Pak ya. Kalau nggak meratapi sananya, meratapi orang gitu ya. Ya. Asak meninggal orang meratap terus dia, atau nyuruh orang meratap ya. Termasuk orang yang nyuruh tahlilan untuk nyuruh meratap ini. Kena kan ngumpul-ngumpul itu kan meratap. Jadi orang yang menyuruh kepada tahlilan ya, 3 hari 4 hari ngumpul, maka ini berarti orang yang menyuruh kepada meratap ini. Jelas ya. Kalau tidak bertobat orang seperti itu, alaiha sirbalun ya, ala qataranin wadir'un min jarrabin. Nah, ini luar biasa. Maka di hari kiamat kelak tubuhnya akan Allah pakaikan jaket dia, kalau iya ter lah gitu ya, sama jaket dari api neraka ya, dan baju besi dari penyakit kudis. Artinya dia akan disiksa oleh Allah kelak dengan penyakit kudisan, dan dengan apa? Dengan jaket yang dipakaikan baginya dari api neraka gitu. Ini luar biasa Pak siksaannya. Nah ini ya, ini ancaman Nabi SAW. Nabi nggak pernah bohong Pak ya. Kalau Nabi yang mengancam, betul itu Pak. Kalau saya yang mengancam boleh jadi entah yang tanda ya, boleh jadi Pak Ustadz ini nakut-nakuti saya ini kayak. Ini yang saya kan Nabi ini Pak. Kalau Nabi nggak bohong Pak ya. Kalau kita Nabi bohong, kita bilang Nabi bohong, kita kafir Pak ya. Ya. Kalau hadisnya sahih, ya ini hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Ya, Nabi sendiri yang mengatakan seperti itu. An-naihatu idza lam tatub qabla mautihatu qamu yaumal qiyamah. Seorang yang suka meratap, mengajak orang meratap, kalau dia nggak bertobat ya, maka dia pada hari kiamat akan Allah pakaikan jaket dari api neraka dan pakaian dari penyakit kudisan. Artinya luar biasa Pak ya. Ini luar biasa. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya kita berikan masukan ya kepada keluarga kita ya, kepada sanak kita ya. Ya, kalau seandainya mengumpul itu enggak boleh Pak. Ini meratap. Yang bilang meratap kan bukan Pak Ustadz Pak. Yang bilang meratap sahabat Nabi SAW. Kunna na'uddu al-ijtima'a ila baiti ahlil maiti wa sun'ati tu'amilahum minan niyahah. Itu. Ini hadis riwayat Tirmizi dan sahih oleh para ulama. Dan ini termasuk ijma'. Ya, ulama mengatakan ini termasuk ijma'. Karena dalam hadis ini sahabat mengatakan kunna, dahulu kami. Jadi kami para sahabat semuanya telah sepakat. Dan ijma' adalah bagian dari dalil gitu. Kami dahulu menganggap gitu. Kunna na'uddu al-ijma'a, berkumpul-kumpul di mana? Di rumah orang yang meninggal. Nah, ini. Dan membuat makanan, makan bareng-bareng, nah, iya kan?
itu termasuk meratap. Sedangkan meratap apa hukumnya Pak? Dosa besar, diancam neraka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi bukan karena kita itu sakit hati sama teman-teman itu enggak gitu, enggak apa-apa ya. Kita enggak ada masalah ekonomi ya, kita enggak ada kepentingan politik, enggak ada kepentingan itu, kita hanya menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang seperti itu ya dilarang berkumpul-kumpul di rumah orang meninggal tersebut meskipun dia berceramah ya. Karena ada juga salah satu ormas ya, dia enggak tahlilan ya, namun dia ceramah gitu. Ini juga termasuk gitu ya. Karena di kampung saya juga ada diganti dengan ceramah, termasuk niyah juga. Karena itu termasuk al-ijtima ya, al-ijtima, berkumpul gitu. Bahkan seorang mayit itu diancam oleh Nabi diazab Pak, karena ratapan daripada ahli warisnya, anaknya, istrinya misalkan, kerabatnya gitu. Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Mayit itu akan diazab di kuburnya ya kan, disebabkan ratapan dari keluarganya atas kematiannya. Nah, ini dalam hal ini para ulama menjelaskan ya, ini tergantung dengan kondisi mayit sebelum meninggal. Yang dimaksud dengan hadis ini ulama mengatakan apa Pak? Mengatakan kalau seandainya mayitnya ketika dunia tidak berwasiat ya, jadi sebelum meninggal dia tidak mengatakan nak jangan tahlilkan saya, jangan apa namanya itu, jangan buat acara-acara ngumpul ya, jangan tangisi aku ya gitu. Jadi kalau seandainya si mayit tidak berwasiat seperti itu ya, ini juga disebutkan di dalam fikih juga ya, dalam fikih mazhab ya. Kalau kita sekarang ya tidak pakai kitab fikih mazhab ya, saya ambilkan sumbernya ini dari kitab Syarah Bulughul Maramnya Syekh Ibnu Utsaimin, pembahasan tentang Kitabul Janaiz ya. Ya, jadi ya seorang mayit itu diazab di kuburannya karena ratapan keluarganya gitu. Maka pertanyaannya, kenapa kok Pak Ustadz, kan bukan dia yang melakukannya, kan keluarganya? Maka dijawab oleh para ulama, maksud dari hadis ini adalah apabila sang mayit tidak berwasiat sebelum meninggalnya supaya tidak diratapi gitu. Ya, makanya ya kita harus berwasiat ini Pak ya. Jadi sebelum kita, saya sendiri atau Bapak semua, kan kita semua adalah camat semua nih Pak ya, calon mati semua nih, iya kan? Iya. Kalau camat pasti Pak, kalau jadi calon presiden ini walau-walau Pak ya, kayaknya kemungkinan besar enggak ya. Iya. Iya, tapi kalau camat ya kita sepakat ya semuanya Pak. Sekalipun presiden juga camat statusnya ya, calon mati, calon meninggal gitu. Iya. Jadi kita harus sudah mewasiatkan Bu, ya kalau saya meninggal ya istriku tolong ya jangan ada tahlilan di rumah kita. Itu termasuk niyahah itu. Makanya ada tulisan di Facebook itu, betul itu ya. Mayit itu diancam akan disiksa karena acara tahlilan, betul. Karena tahlilan kan dikumpul-kumpulkan orang. Bahkan berkumpul itu termasuk meratap. Iya. Berkumpul itu meratap, dan acara tahlilan itu kan berkumpul. Kecuali yang tahlil satu orang ya, dia baca tahlil yang benar ya, enggak bareng-bareng ya. La ilaha subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha, kan ucapan la ilaha illallah itu bagus. Namun cara berkumpulnya itu hadirin, kemudian di tempat orang meninggal, itulah termasuk niyahah gitu. Inilah yang dikatakan termasuk meratap. Nah, jadi buat wasiat aja Pak ya. Nah ini ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa Pak? Yang keberapa? Yang ke-8, 8 atau 9? 8. Iya. Tidak boleh mencela orang yang sudah meninggal. Nah, ini. Kecuali orang yang meninggal tersebut jelas-jelas ya pelaku kemaksiatan ya, maka boleh
mengingatkan atau pelaku kebidaan atau pelaku kesyirikan, kekufuran, maka boleh menyebutkan keburukannya dalam rangka mengingatkan orang lain supaya tidak melakukan keburukan yang telah dia lakukan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Firaun, kan sudah meninggal kan? Untuk pelajaran boleh. Namun orang saleh yang sudah meninggal, yang namanya manusia kan nggak lepas dari dosa gitu ya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah. Namun dosanya itu nggak banyak gitu ya. Ada dosanya pasti ada gitu. Namun kesolehannya lebih dominan, kebaikannya lebih mayoritas ya. Maka orang yang meninggal dalam keadaan muslim seperti ini tidak boleh kita cela, Pak ya. Ya, tidak boleh dijelek-jelekkan setelah dia meninggal gitu. Hal ini adalah berdasarkan sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata, janganlah kalian mencela orang yang meninggal. Mayyit ya, amwat jamak dari mayyit ya. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka telah mendapatkan apa usaha amal yang telah mereka lakukan. Ya, mereka sudah meninggal, mereka dahulu ahli salat ya, ahli puasa, ahli zakat, ahli ilmu gitu ya. Mereka insyaallah ya kan sudah dibalas oleh Allah daripada pahala kebaikan, maka jangan dicela mereka kan gitu. Hanya Rasul mengatakan la tasubul amwat fa innahum qad afdau ma qaddamu, karena mereka sudah mendapatkan pahala, sudah memperoleh ganjaran apa yang telah mereka perbuat, amalkan ketika di dunia dari amal soleh gitu. Ini ya. Jadi kalau seandainya ada orang soleh ya, orang yang beriman, orang muslim yang meninggal nih, ini nggak boleh lagi setelah kematiannya kita gunjing. Jangankan orang meninggal, Pak ya, orang yang masih hidup pun nggak boleh dicela, ya, nggak boleh diejek, Pak. Ya, karena memang lidah kita ini sangat senang, Pak ya, kalau membuli orang itu, masya Allah ya, kayak ada suatu apa namanya itu, suatu kesenangan gitu ya, kayak ada yang terpuaskan gitu. Nah, ini harus kita rubah juga nih, Pak ya, kebiasaan buruk seperti itu. Memang ringan diucapkan, Pak, namun ternyata dosa besar itu. Ya, menggunjing orang, menjelek-jelekkan orang, atau membuli orang itu. Ya kan? Kalau membunjing jelas betul gitu ya. Tapi kalau mengumpat, ya mengejek, ini Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan fawailul wailul likulli humazatil lumazah. Humazah dengan lumazah. Ini dijelaskan oleh ulama tafsir ya. Humazah itu adalah orang yang membuli orang, yang mengejek orang dengan perbuatan. Kalau lumazah mengejek dengan perkataan gitu. Namun intinya mengejek ini enggak boleh. Sampai ulama mengatakan ada misalkan tetangga kita, teman kita orangnya cacat gitu ya. Kalau jalannya itu mungkin ini tingkut gitu ya. Jadi kita ejek dia, kita pura-pura tingkut pula kita ya, dalam rangka untuk membulinya, menertawa. Ini termasuk dosa besar itu. Iya. Iya. Nah, ini Pak ya, atau ada orang gagap ya, kita pura-pura gagap pula Pak ya. Supaya ya mendapatkan suatu kesenangan gitu ya. Dan orangnya ada gitu ya. Sehingga orang tersebut merasa sedih ya, direndahkan gitu. Ini yang harus kita perhatikan ya kan. Atau ada orang yang ngomongnya itu Pak, kalau bahasa Minangnya, nggak tahu bahasa Jambi apa ya, kalau bahasa Minang langi ya. Kalau ngomong itu ke hidung gitu ya. Iya, iya. Iya. Iya, ada pula temannya pas ngomong sama dia sengong-sengongkan pula kan. Ini menyesuaikan gitu. Itu bukan menyesuaikan itu, ini membuat orang itu sedih gitu. Ini termasuk mengejek ini ya. Ini tidak diperbolehkan itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang keberapa lagi, Bang? Iya, yang ke-9 disunahkan untuk berziarah kubur dengan niat untuk mengingat kematian. Ini. Jadi ziarah kubur itu niatnya satu saja. Mengingat kematian sekaligus ya, mendoakan. Ini boleh. Nanti kan ada doanya. Ini bagus Bapak hafal ya. Doa ziarah kubur ya.
Kemudian sekaligus mendoakan orang yang meninggal, bukan ngalap berkah. Dan dalam bahasa Arabnya tabarruk ya. Ini nggak ada ya sedikit pun ajaran Islam yang menyuruh kita untuk bertabaruk kepada orang meninggal, nggak ada. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kuntu nahaitukum, ini dalam hadis sahih Muslim ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dahulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Jadi di awal-awal Islam itu sahabat kata Nabi nggak boleh gitu. Namun sekarang ya ziarahilah kata Nabi, fazuruha, ziarahlah kubur tersebut, fa innaha tuzakkirukumul mauta, karena sesungguhnya dalam ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Itu Pak. Jadi intinya ziarah kubur itu mengingat kematian gitu. Karena sesungguhnya kita juga akan masuk ke dalam kubur. Makanya kita ingat firman Allah, alhaakumut takatsur. Engkau itu wahai manusia, kata Allah, sudah dilalaikan. Dari motor kalian pingin mobil ya, dari mobil yang mereknya mungkin mobil Kijang LGX tahun 97 kalian pingin Kijang Innova lagi. Nggak puas Kijang Innova ya kan, punya duit sesedikit ngambil bank riba, kalian pingin Pajero ya kan. Akhirnya apa, lama kelamaan nggak sanggup bayar pajaknya gitu ya. Karena memang nggak sesuai pemasukan dengan pengeluaran. Pemasukan gaji mungkin 5 juta, pengeluaran 10 juta gitu. Akhirnya riba jadi solusinya gitu. Karena riba itu menang gaya gitu Pak ya. Ada teman juga mobilnya Pajero gitu. Rupanya apa? Rupanya dari hasil riba ya. Ini menang gaya kalah nasib lah gitu. Ini ya, nauzubillah, itu termasuk at-takatsur ya. Iya kan, bermegah-megah. Ingin dikata orang-orang yang paling hebat, mobil yang paling bagus ya. Sehingga apa Pak? Sehingga ujub ya, takabur ya. Pingin dibilang orang-orang yang paling kaya, yang paling sukses, yang paling tinggi pangkatnya ya. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian sekarang ziarah kubur. Ziarah kubur Pak, enggak menziarah orang lagi, dia yang diziarahi gitu Pak ya. Masuk dia ke dalam kuburan tersebut. Ini luar biasa. Jadi itulah fungsinya kita ziarah kubur. Enggak apa-apa Pak. Namun ziarah kubur ini memang tidak boleh, ulama mengatakan mengkhususkan waktunya, karena kapanpun mutlak dia. Ya, mau bulan puasa, mau enggak bulan puasa, enggak ada hari-hari tertentunya ini. Ya. Terkadang kaum muslimin kan itu mengkhususkan mau ya, mau lebaran ya. Ya bulan puasa dia dikhususkan. Ini enggak boleh gitu. Mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan oleh syariat ini enggak boleh. Ya. Yang enggak khusus jangan kita khususkan ya. Yang sifatnya mutlak, yang sifatnya am, umumnya, maka kita berziarah kapanpun dalam rangka untuk mengingat kematian ya. Namun tidak diperbolehkan untuk mengkhususkan safar ya. Namanya syuddur rihal. Maka Nabi mengatakan la tasuddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kalian mengkhususkan bepergian ya untuk mengziarahi sesuatu ya, kecuali berziarah kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, wa Masjidul Aqsa ya, itu saja ya. Apalagi ziarah kubur ya dikhususkan, ziarah makam para wali ini enggak ada ya. Tidak pernah Rasul dan para sahabatnya dulu ayo kita ziarah makam Nabi Adam. Mereka tahu aja Nabi, kalau ziarah ke kuburan itu memang mengalap berkah, itu bagus ya. Ini kan orang salah kaprah, ini Wahabi, ini enggak boleh ziarah kubur. Kapan Pak enggak kita larang orang ziarah kubur ya? Yang kita larang itu adalah ngalap berkah di kuburan gitu. Ya. Karena ada juga ya keyakinan orang tuh kalau kita ziarahi kuburan wali tertentu dan kita baca salawat ya, dan salawatnya itu Pak enggak salawat Nabi Pak, ada juga namanya salawat fulus. Saya pernah dengar itu. Jadi kalau seandainya dibaca salawat fulus itu, maka rezekinya dia akan dapat uang ya, rezekinya akan meningkat. Itu tujuannya, bukan mengingat kematian lagi Pak. Nah, yang mereka namai dengan istilah tawasul, apalah namanya gitu ya. Maka intinya itu semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang keberapa? 10. Ya, yang selanjutnya yang ke-10, ya. Disunnahkan bagi orang yang berziarah kubur untuk mengucapkan doa. Ini ada beberapa redaksi, ya. Namun di antara redaksi ini dalam Sahih Muslim, ya. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin, ya. Assalamu ala ahli diyar, ya. Keselamatan atas kalian, ini doa, ya. Keselamatan atas, ya, orang yang telah meninggal. Itu istilah ahli diyar, itu artinya orang penghuni rumah ini. Penghuni rumah ini artinya orang yang meninggal, ya. Jadi assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, dan dari kalangan orang-orang muslim. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului kita, gitu. Artinya orang yang telah meninggal. Wal mustakhirina, dan orang-orang yang mu'minina wal muslimin, wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Ini bisa juga, ya, menggunakan doa ini. Benar? Apa? Ya, Bro? Iya. Ya, karena sudah masuk waktu, ya, insyaallah, ya, kita lanjutkan nanti, ya, sedikit setelah sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memuji Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di mana? Ada, Bang? Ya. Iya, doa, ya. Jadi sampai tadi doa ketika kita melewati jenazah. Sekarang kita masuk kepada, ya, hal-hal yang berkaitan dengan jenazah, dan ini masih ada kaitannya, ya, setelah takziah, ya. Tentu kita harus mendoakan orang yang meninggal tersebut. Dan apa saja amalan-amalan yang bermanfaat bagi orang-orang yang meninggal, ya. Maka diantara amalan yang bermanfaat bagi orang yang meninggal, ya, ini disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," kalau seandainya anak Adam meninggal, in qata'a amaluhu, amalannya terputus, illa min salasin, kecuali 3 perkara, ya. Shadaqatun jariyah, sedekah yang pernah dia sedekahkan. Nah, ini termasuk wakaf, karena wakaf ini bagian dari sedekah. Termasuk infak, ya. Ini bagian dari sedekah. Au ilmin yuntafa'u bihi,
atau ilmu yang bermanfaat, awaladun yad'u lahu, atau seorang anak. Dalam riwayat yang lain dikatakan awaladun salihun, ada salehnya, atau seorang anak yang saleh, yang baik ya, bukan anak yang durhaka Pak ya, bukan anak ahlul maksiat gitu, bukan anak yang enggak sholat ya, orang yang saleh yang mendoakan bagi orang tuanya. Ini bermanfaat ini. Ini perkara-perkara yang bermanfaat bagi mayit. Ya, sedekah ya. Boleh saja ya. Kalau seandainya orang tua kita meninggal, maka kita memberikan pahala dengan niat untuk orang tua kita, boleh. Ya Pak ya. Contoh kita bersedekah untuk niat untuk orang tua yang sudah meninggal, boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaisa lil insani illa ma sa'a. Kata Imam Syafi'i, seorang anak itu adalah hasil usaha dari orang tuanya. Ketika anak yang baik, yang bersedekah, beramal baik, ini akan mengalir tetap kepada orang tuanya. Termasuk sholat anaknya misalnya, ini mengalir kepada orang tuanya. Karena Allah mengatakan seorang manusia itu tidak mendapat apa-apa illa ma sa'a, kecuali apa yang telah dia usahakan. Dan para ulama di antara Imam Syafi'i mengatakan anak itu adalah hasil usaha orang tua. Makanya anak itu setiap bersedekah, ya berinfak, ya kan, secara otomatis sholat pun masuk orang tuanya. Iya. Apalagi orang tuanya yang ngajarin Pak. Nah, dua dia pahalanya. Dapat pahala anak soleh, kemudian pahala ilmu yang bermanfaat. Maka kalau kita punya anak Pak, usahakan anak kita bisa ngaji karena perantara kita. Jangan lebih parah Pak, ini orang tua nggak bisa ngaji ya. Ya kan? Orang tua wajib ngaji, nggak anak aja yang suruh kita ke TPA Pak. Kita harus ke TPA juga orang tua. Menuntut ilmu agama apakah kewajiban anak aja Pak? Enggak. Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban seluruh kaum muslimin, termasuk muslimat ya, termasuk kaum muslimin dari kalangan perempuan, semuanya wajib menuntut ilmu. Masuk diantaranya adalah baca Al-Quran. Ini ada ya halaqah Al-Quran kita dengan akhawang ya, itu kita hadiri Pak ya. Ya, kecuali kita di kampung sudah ada gurunya bagus ya, fasih bacaannya, dia sudah belajar sebelumnya ya, dia menguasai ilmu tajwid, menguasai makharijul huruf, sifatul huruf ya, membaca dengan benar, yang bagus Pak ya. Harus bisa kita baca Pak ya, baca Al-Quran itu. Dan anak kita hendaknya belajar lewat kita. Kalau lewat orang lain bagus juga Pak, tapi kita rugi. Tentu yang dapat pahalanya orang yang ngajarin anak kita Pak. Sholat, kita harus mendidik anak kita, ya kan? Jangan anak kita bisa sholat karena orang lain ya. Iya, ini bukan dalam rangka mencela orang yang ngajar sholat, enggak ya. Bagus, tapi rugi orang tua kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian apalagi Pak? Harta sesuatu yang bermanfaat bagi mayit itu, yang bermanfaat bagi mayit itu adalah doa. Ya, doa tadi kan dari anak ya. Doa dari orang lain sesama kaum muslimin. Ini bermanfaat Pak. Ini sampai. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Doa seorang muslim ya, seseorang yang muslim kepada saudaranya yang tidak diketahui oleh saudaranya ya, adalah doa yang mustajab. Jadi kalau kita doakan teman kita nggak tahu kita sedang mendoakan dia, itu yang disebut dengan istilah bidhahril ghaib ya. Pada saat orang itu nggak tahu kita mendoakannya, ini mustajab ya. Ya. Bahkan Allah mengutus malaikat ya, yang mana malaikat ini setiap seseorang berdoa kepada saudaranya terhadap kebaikan, qalal malaku amin, malaikat ini mengaminkan doanya. Nah, ini Pak.
Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini para ulama mengatakan tidak hanya kepada orang muslim yang meninggal gitu. Ini juga termasuk muslim yang wafat. Jadi kalau kita doakan, dia mana tahu lagi ya, udah wafat kok gitu ya. Nah, ini tentu termasuk doa yang mustajab. Dan insya Allah doa kita diaminkan oleh malaikat. Dan ini lebih-lebih lagi Pak ya, karena malaikat itu adalah yang sangat dekat kepada Allah. Ya kan? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang bermanfaat ya bagi mayit ya. Walaka bimislin gitu. Maka malaikat ini mengatakan amin, dan mereka itu mengatakan walaka bimislin, dan bagimu ya sesuai dengan apa yang kau doakan. Jadi orang yang berdoa itu juga mendapat doanya malaikat. Tidak hanya yang didoakan itu dapat juga doa mustajab. Yang mendoakan juga mendapatkan doa dari malaikat ini. Walaka, jadi malaikat ini mengatakan kepada orang yang berdoa itu walaka bimislin. Ya bagimu seperti yang kau doakan. Misalkan kita doakan teman kita, Allahumma zawijhu misalkan, ya Allah nikahilah dia, ya kasihan dia kan, udah lama jomblo ya. Rupanya yang doa jomblo juga ya. Kata malaikat walaka bimislin, mudah-mudahan kamu juga dapat gitu. Nah, ini Pak ya. Iya. Atau ya pengen nambah lagi, bisa juga. Makanya doakan teman kita juga kedapatan doa malaikat gitu ya. Yang doa pun dikasih insyaallah. Ya amin ya. Iya, ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan yang bermanfaat bagi mayit itu adalah membayar nazarnya. Iya. Menunaikan nazar orang yang meninggal itu. Contoh, dulu orang tua kita pernah sempat bernazar Pak ya, sebelum meninggal gitu. Nazar mau puasa, nazar mau sholat gitu ya, nazar mau ngasih sedekah, nazar mau menyantuni anak yatim. Nah, maka meninggal, sudah datang ajalnya belum sempat menunaikan nazarnya. Maka kewajiban seorang anak ini menunaikan nazarnya. Sebagaimana dalam hadis muttafaq alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya an Abdullah bin Abbasin anna Sa'ad bin Ubadata istafta Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Sa'ad bin Ubadah istafta, meminta fatwa. Itu istafta ya. Istafta Rasulullah SAW, meminta fatwa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna ummi, lantas Sa'ad bin Ubadah mengatakan, inna ummi matat ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah meninggal. Wa alaiha nazrun, dia memiliki hutang nazar. Walam taqdihi, ya, dan dia belum menunaikan nazarnya tersebut. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqdihi anha, tunaikanlah nazarnya tersebut gitu. Jadi misalkan orang tua kita sebelum meninggal pingin sekali ya naik haji misalkan, boleh Pak, haji badal boleh. Maka kita apa ya Mbak, kita badalkan. Namun syarat haji badal adalah orang yang membadalkannya itu sudah harus haji gitu. Kalau belum pernah haji nggak bisa Pak ya. Itu syaratnya gitu. Nah inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, melunasi hutangnya. Ini wajib Pak. Wajib bagi ahli waris. Apalagi ahli waris ini diwarisi harta gitu ya. Yang nggak punya harta orang tuanya pun wajib gitu kan. Kecuali dia nggak sanggup ya, ahli warisnya, gimana Pak, saya mau bayar uang bapak saya makan aja saya ngutang katanya. Nah ini kan dalam keadaan ini ada uzurnya, ada dispensasinya gitu. Tapi kalau dia orang kaya, orang tuanya banyak utang, ini wajib bagi anak yang punya uang ini. Kalau enggak itu dia kena dosanya juga. Iya. Jadi berhutang itu Pak nggak apa-apa, memang boleh. Tapi nggak bayar hutang itu yang masalahnya. Berdosa kalau dia punya uang dia nggak bayar hutang, berdosa dia Pak. Iya. Jadi berhutang dalam agama kita boleh, nggak apa-apa. Open donasi pun nggak apa-apa. Tapi open donasi buat umat gitu. Bahkan Rasulullah SAW itu memotivasi sahabatnya untuk bersedekah, kan open donasi dalam istilah kita. Tapi kalau sedekah untuk dia, untuk memperkaya dirinya, itu yang dilarang gitu. Ya, nah ini.
Ya boleh, ya kan? Bahkan Nabi banyak dalam hadisnya memotivasi orang untuk open donasi buat saudaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, innallaha ala aunil abdi maka al abdu ala auni akhi. Allah senantiasa akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudara. Kan memotivasi ya buat bantu orang ini. Ini kan open donasi juga, Rasulullah membuka open donasi buat siapa? Buat saudara yang membutuhkan gitu. Jadi jangan salah paham juga. Terkadang ada sebagian ikhwan salah paham mendengarkan fatwa ustadz ya, dia katakan ini setiap orang yang open donasi dicap gitu. Padahal orang ini lagi menjalankan sunnah nih, mengajak orang untuk bersedekah. Nabi mengajak orang bersedekah juga ya. Bahkan Allah dalam Al-Quran gitu, wa anfiqu, kata Allah, dan berinfaklah kalian. Kan Allah lagi nyuruh kita berinfak, nyuruh orang open donasi kan gitu. Kan bahasa kita lah yang keren ya, open donasi ya. Yang dilarang itu Pak, meminta-minta untuk kepentingan pribadi, ya kan? Dia kerjanya duduk-duduk ya, dia minta-minta apa ya kan? Nah, itu yang nggak boleh, itu yang tercela gitu. Tapi kita meminta harta orang lain bukan untuk kita, untuk disumbangkan kepada orang yang membutuhkannya, ini tentu mengamalkan ayat Al-Quran ya. Allah menyuruh seorang itu untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kan gitu. Bahkan Allah mengatakan mayuqridullaha qardhan hasanan. Siapa yang mau beri Allah hutang gitu, Allah mengatakan udahlah gitu kan, kalian infak ya, saya anggap utang lah itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala enggak butuh utang gitu ya. Itu kenapa Allah mengatakan dengan ungkapan qardhan hasanan, ya kan, pinjaman yang baik, hutang yang baik itu untuk memotivasi orang berinfak gitu. Demikian juga yang salahnya sekarang kan disalahgunakan. Katanya open donasi buat membantu orang fakir miskin, rupanya jatuh uangnya ke kantong pribadi. Nah, ini yang salahnya. Itu yang korupsi ya, atas nama donasi ya, itu yang salah. Tapi kalau donasi secara umum nggak boleh kita cela gitu Pak ya, karena ini memotivasi orang untuk beribadah. Dan ibadah yang paling mulia, termasuk ibadah yang mulia insyaallah itu adalah zakat ya, bersedekah, berinfak gitu. Ini. Nah, karena memang ada juga di grup ya, terkadang ya orang salah paham ya, itu harus juga kita luruskan sedikit dalam masalah ini. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini dari hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin liyusalli 'alaiha faqala hal 'alaihi min dainin, qalu la ya, shalla 'alaihi. Thumma utiya bi janazatin ukhra faqala hal 'alaihi min dainin, qalu na'am, qala sallu 'alaihi, sallu 'ala sahibikum. Qala Abu Qatadah alayya dainuhu ya Rasulullah, fa shalla 'alaihi. Ini luar biasa Pak ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangkan ya jenazah untuk disolatkan. Faqala, lantas Nabi bertanya, hal alaihi dain, hal alaihi min dainin, apakah dia punya hutang? Qalu, lantas sahabat mengatakan la, fa shalla alaihi, lantas Nabi menyolatkannya. Kemudian Nabi didatangkan oleh jenazah yang lainnya, didatangkan, suruh Nabi menyolatkannya ya. Ya, faqala hal alaihi min dainin, apakah yang meninggal ini punya hutang? Qalu na'am, lantas sahabat mengatakan iya. Qala, lantas Nabi mengatakan sallu ala sahibikum, aku enggak mau menyolatkannya gitu ya, kalianlah yang menyolatkannya. Bukannya Nabi melarang menyolatkan, enggak, tapi Nabi sendiri tidak mau menyolatkannya. Sehingga ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah, qala Abu Qatadah alayya dainuhu ya Rasulullah, aku yang menanggung hutangnya ya Rasulullah, aku yang akan membayar hutangnya wahai Rasulullah. Fasalla alaihi, lantas Nabi baru mau menyolatkan mayit tersebut. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan hutang itu suatu perkara yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi nggak mau menyolatkan orang yang berhutang ketika meninggal. Makanya kewajiban ya bagi orang yang hidup untuk melunasi hutangnya. Ini beberapa kewajiban
orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Ini ringkasnya saja ya, karena mengingat waktu juga sudah hampir jam 9. Insya Allah ya pada pertemuan yang selanjutnya kita sudah bisa praktek, Pak ya. Jadi ya kalau ingin praktek ya kita bisa mengadakannya. Mulai dari ini yang teorinya sudah kita bahas sebelumnya ya, mulai dari praktek memandikan ya kan, kemudian mengkafani, menguburkan dan mengiringi jenazah, serta bagaimana posisi menguburkan mayit dan sunnah-sunnah dalam penguburan ini bisa kita praktekkan gitu. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada di antara para hadirin sekalian, akhwat sekalian yang bertanya atau bertanya silakan. Ya, fadhlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan Tat, agak panjang dan pertama Tat, gimana hukumnya Iya. sholat isya? Bismillah. Dia berjemaah Tat, tapi Iya. di misalnya isya setengah 8 ada 9 isyanya tapi berjemaah. Iya. Betul Tat, kaget lagi. Iya. Iya. Jadi bagaimana hukum orang yang mengakhirkan sholat isya ya, tapi dia tetap berjamaah ya? Iya. Asbabnya Tat, usulnya misalnya basiran. Iya. Jadi yang pertama hukum mengakhirkan sholat isya ya. Hukum mengakhirkan sholat isya ini sunnah ya. Namun yang salah itu sebabnya. Kalau sebabnya maksiat, sebabnya bid'ah, ini tentu sebabnya itu yang salah, bukan mengakhirkannya gitu. Karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan laulam an asyqa ala ummati la amartuhum bit ta'khiril isya. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya. Jadi sholat isya itu memang sunnah untuk diakhirkan. Namun Rasulullah khawatir memberatkan umatnya, gitu. Iya seperti itu. Memang secara hukum asal afdalus salati fi waqtiha. Ya, sholat yang paling afdal itu di waktunya. Namun ada pengecualian ya. Itu hukum asal, ada istisna ya. Maka di antara pengecualian adalah sholat isya. Makanya sholat isya itu boleh Pak ya, mau jam 10 tergantung kesepakatan jemaah. Bahkan di antara sunnahnya juga kalau dalam keadaan panas betul ya. Kalau kami dulu di Hadramaut ya, di Yaman itu kalau musim panas luar biasa, di Yaman Selatan itu ya, kalau kami itu azannya tepat waktu ya. Namun setelah itu diakhirkan sekitar 1 jam baru sholat berjamaah gitu. Nah memang ada sunnahnya seperti itu. Boleh mengakhirkan kalau ada uzur yang seperti sholat duhur itu ya. Iya. Kalau sholat isya ini boleh ya, berdasarkan nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Bang. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang sebelah menyatakan tidak apa-apa membaca Quran untuk semayang. Iya. Karena dia beralasan jangankan baca Quran. Nabi saya zaman dahulu menancapkan kurma selagi dia masih hijau dan tumbuh, maka itu bertasbih pada semayang. Apalagi ngaji katanya. Gimana kan? Iya itu namanya ya akal-akalan gitu. Nah, Nabi membentangkan berapa kurma itu bukan karena logika, melainkan itu ada wahyunya. Karena perintah Allah gitu. Karena perbuatan Nabi itu sunnah fi'liyah. Ya namanya sunnah itu datang dari Allah. Jadi Nabi itu nggak asal-asalan gitu. Ini nggak bisa dikiaskan, dianalogikan dengan baca Al-Quran. Kalau seandainya itu boleh, pasti Nabi mengerjakannya. Dan pasti Nabi memerintahkan serta sahabat mengamalkannya gitu. Jadi tidak pernah ada riwayat ya yang saya ketahui wallahu alam ya, mungkin ada mereka mengetahuinya tapi saya nggak tahu ya. Ya bahkan saya baca fatwa-fatwa ulama Ahlussunnah yang memang hafal kutubus sittah, kutubus tis'ah gitu ya, seperti Syekh bin Baz dan lain-lain ya, mengatakan tidak ada. Ya, mereka sudah meneliti itu hadis-hadis, kitab-kitab Hindu hadis ya, maka tidak didapati
bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pernah membaca Al-Qur'an rame-rame dengan para sahabat di kuburan nih. Ya, enggak ada. Ya, jadi nggak bisa dikiaskan dengan ini ya, dengan pelepah kurma yang ditaruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburan itu. Karena kita harus tahu asbabul wurud dari hadis itu. Jadi sebab dari hadis itu adalah karena Nabi diberitahu oleh Allah bahwasanya pemilik kuburan itu layu adzaban, sedang diazab, ya kan? Maka mereka itu, kata Nabi, layu adzabani bikabir, mereka itu tidaklah diazab sebab dosa perbuatan yang sangat parah, ya. Apa sebabnya mereka diazab meskipun dianggap tidak parah oleh manusia sembarangan, ya seperti inna ahadahuma, salah satu di antara mereka itu la yastanju indal baul, ya. Dalam satu riwayat dikatakan mereka tidak beristinja. Jadi ketika mereka kencing itu enggak dibasuh lagi. Apanya itu, ya? Iya, langsung mencerot, udah masukkan lagi gitu. Tanpa ada adab-adab buang air kecil, kan. Sehingga apa? Sehingga terkadang terkena najis celananya gitu. Ya. Kemudian yang kedua, adapun salah satunya yang lainnya, makana yamshi bin namimah, suka ngadu domba, gitu ya. Suka membuat orang berselisih, senang dia. Nah, ini sebabnya. Lantas Nabi taruhlah pelepah kurma itu sebagai apa? Sebagai takhfifan, ya. Karena Nabi ini sangat rahmah, ya, sangat sangat sayang kepada umatnya, karena yang ninggalin tetap muslim, gitu ya. Untuk meringankan azab kuburnya, itu makanya Nabi meletakkan itu sebab turunnya hadis itu asbabul wurudnya, gitu. Nggak bisa dinikahkan dengan Al-Quran, gitu. Karena kalau seandainya Al-Quran itu baik, tentu Nabi sudah membacanya, gitu. Karena nggak mungkin Nabi melewatkan perkara yang baik, gitu ya. Iya, pasti Nabi tahu itu baik, gitu. Nah, gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita kan? Iya. Dulu waktu saya di kelompok sana, Iya. Jadi apabila melihat kuburan kan, Iya. kuburan, Iya. jadi mereka itu Assalamualaikum yang kubur, Al-Fatihah, sambil jalan Tuhan, Iya. sambil jalan, dan lihat kuburan, belum selesai juga Fatihah. Itu gimana kan? Iya. Assalam, kalau mengucapkan salam itu enggak apa-apa. Karena memang dalam hadis yang telah kita baca kata assalamu ala ahli diyar, gitu. Itu kan assalamualaikum itu kan doa, itu doa keselamatan. Kita doa kepada Allah, bukan kepada kubur, ya. Artinya kita doakan kepada Allah supaya Allah berikan keselamatan kepada orang yang meninggal itu, gitu. Namun yang salahnya Al-Fatihahnya, gitu. Karena enggak pernah ada Nabi suruh sahabatnya Al-Fatihah, gitu. Ada enggak? Kalau ada Pak, hadis palsu aja saya amalkan. Jangan hadis palsu, ya. Hadis bohong aja nggak ada. Bosnya Nabi, ya kan, ngumpul gitu, ya, mau makan bareng Al-Fatihah, nggak ada. Ya, kita tidak membahas tentang sampai nggak bacaan Al-Quran kepada mayit, bukan. Tapi yang kita bahas adalah enggak Nabi baca Al-Fatihah, gitu ya. Kemudian sahabatnya rame-rame baca, gitu. Ada nggak gitu? Kalau ada Pak, saya amalkan dan saya dakwahkan itu. Tapi masalahnya saya nggak pernah ketemu gitu hadisnya. Nah, gitu Pak, ya. Kalau ada ketemu hadisnya, ya kan? Oh, kan seperti itu Ustadz, ya. Sekarang apa nggak ada juga di sana, kan itu alasan mereka, kan? Jangan samakan Al-Fatihah dengan apa ya Pak? Al-Fatihah perkara agama. Perkara agama ini sudah final Pak, sudah selesai syariatnya, ya kan, sudah diajarkan seluruhnya oleh Nabi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Nabi. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, sudah. Yang namanya sempurna nggak butuh tambahan lagi, gitu ya. Sama dengan air sama dengan gelas ini, kalau sudah penuh udah. Kalau ditambah lagi tumpah dia Pak, ya. Jangan ditambah lagi, jangan dikurangi, udah Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, bagaimana jika pada ijazah sekolah ada foto yang tidak menutup aurat, sedangkan ijazah tersebut dilihat lelaki yang bukan mahram, apakah akan tetap berdosa? Karena tidak mungkin lagi untuk mengganti fotonya Ustaz. Ya, bisa, ya. Dicoret aja wajahnya, gitu ya. Nah,
Atau jangan sampai dilihat oleh orang. Jangan sampai ya ijazah kita kok dipajang-pajang gitu ya. Ini itu solusinya gitu ya. Jadi kalau nggak sanggup mencoretnya kan kasihan Pak Ustadz ya. Jangan lihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Kalau sempat terlihat sama laki-laki mahram tetap dapat dosa ya. Apalagi dia wanita yang sudah baligh ya. Wanita yang sudah baligh ini sudah mukallaf, sudah dibebankan syariat baginya, maka wajib menutup aurat. Auratnya adalah baik itu auratnya langsung atau aurat di fotonya, gambarnya gitu ya. Maka solusinya supaya gak berdosa ya, jangan kasihkan kepada laki-laki yang bukan mahram gitu. Wallahu alam bissawab. Kecuali waktu dia berfoto itu Pak masih TK ya. Nah, itu kan belum balik, insya Allah nggak apa-apa gitu. Iya, itu istilah ulama fikih itu perempuan yang la tushtaha fiha, yang belum ada syahwat terhadap dia gitu, karena masih belum balik gitu. Ini emang nggak apa-apa gitu Pak ya. Iya. Namun kalau seandainya fotonya yang membuka aurat adalah ketika dia sudah dewasa, sudah balik, nah ini yang menjadi masalah. Wallahu alam bissawab. Makanya jangan akhwat-akhwat narsis ya. Ini buka wajah, bahkan buka aurat. Ini luar biasa fitnah sekarang Pak ya. Bahkan disebar di media gitu ya. Foto model itu luar biasa Pak. Ya. Itu kalau dia nggak bertobat ya, itu luar biasa. Selama orang melihat modelnya dia itu masih ada bergentayangan di dunia maya itu, ya, dia dapat dosa jariah terus ini. Ya kan? Satu mata dapat berapa dosa, Allah musta'an ya. Maka hapus itu semua. Ada foto-foto kita yang buka aurat, hapus semuanya itu ya. Terutama bagi kaum hawa ya, kaum perempuan. Karena wanita itu luar biasa, dijadikan alat oleh syaitan Pak ya. Iya, dijadikan alat oleh syaitan untuk apa Pak? Untuk menyebarkan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila kita yang sudah tahu dalil soft salat berjamaah 2 orang, namun imam kita saat salat masih keliru dalam pengalaman pengamalan soft salat tersebut, apa maksudnya? Apa tidak kita sebagai makmum apa tetap sah gitu? Ya kurang paham saya. Maksudnya apa ya? Bagaimana bila kita yang sudah tahu dalil sholat berjamaah 2 orang? Oh gitu ya. Kita sudah tahu dalilnya sejajar. Ya dalilnya itu hadis sahih ya, ketika Nabi sholat sendiri datang sahabat, kalau nggak salah Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas ini langsung sholat dan beliau mundur, ditarik oleh Nabi, disejajarkan. Jadi bagaimana kalau seandainya kita udah tahu ya, namun apa maksudnya ini? Apa? Ya kalau seandainya imamnya nggak tahu ya dikasih tahu dulu gitu. Atau kalau seandainya imamnya nggak tahu, kita maju, dia maju juga, maju, udah sekali aja Pak. Nanti sholatnya nggak sah pula ya, banyak kali arogan. Nanti habis sholat baru kasih tahu imamnya Pak, yang sunahnya kalau sholat 2 orang itu sejajar Pak. Tapi kalau sholatnya lebih dari 2 orang, baru di belakang ya, di belakang imam gitu. Ini kalau imamnya mau alhamdulillah, kalau nggak mau ya udah, kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Hah? Sah, soalnya sah ya. Yang nggak sah itu kalau dia melampaui imam, dia makmum tapi dia maju, itu nggak ya, nggak sah itu. Harus diulang sholatnya itu. Ya, tapi kalau dia mundur tetap sah sholatnya ya. Namun dia nggak dapat sunnah sejajar kan gitu. Tapi sepakat ulama kalau makmum maju lebih dari imam itu nggak sah sholat. Yang namanya imam itu dimajukan gitu. Iya. Iya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada lagi Pak? Ya kalau nggak ada lagi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.